Kenapa kita nggak pernah lihat sendal jepit di dalam mimpi? Kenapa coba? Ayo, coba ingat-ingat semua mimpi yang pernah kamu alami. Ada yang absurd, ada yang mellow, ada yang dramatis, ada yang melodramatis, yang indah, dan yang menakutkan. Tapi sendal jepit nggak pernah muncul. Padahal di dunia nyata, dia ada di mana-mana. Di teras rumah, di warung, di masjid. Sendal jepit itu ubiquitous, alias ada di mana-mana. Tapi di dunia mimpi, hilang, entah kemana. Kenapa coba? Karena mimpi bukan sekedar potongan realitas. Mimpi adalah kompresi acak dari hal-hal yang dianggap penting oleh pikiran bawah sadar kita. Dan ternyata buat otak kita, sendal jepit itu terlalu remeh buat dilibatkan. Lucunya hal yang sama terjadi di dunia nyata. Banyak hal penting justru terlewat karena dianggap terlalu biasa. Kayak detak jantungmu, pola napasmu, semuanya nyata, tapi sering tidak hadir dalam kesadaran. Ini yang disebut inattentional blindness, buta karena tidak memperhatikan. Efeknya, kamu bisa mengabaikan hal paling nyata, hanya karena otakmu memilih untuk tidak peduli. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang nyata, tapi apa yang diizinkan oleh kesadaranmu untuk terasa nyata. Tunggu, belum selesai. Kalau mimpi saja bisa menghapus sendal jepit, apa jaminannya realitasmu sekarang tidak sedang menghapus sesuatu yang jauh lebih besar? Dan apa jadinya kalau hidup ini pun seperti mimpi? Dan sendal jepitnya hidupmu adalah hal-hal kecil yang pelan-pelan dilupakan. Bukan karena mereka nggak penting, tapi karena kamu, tanpa sadar, menganggap mereka bukan bagian dari cerita besar. Padahal bisa jadi justru disitulah letak maknanya. Mungkin kita butuh sejenak kepleset realitas. Momen di mana persepsi stabilmu terhadap dunia tiba-tiba goyah karena hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu perkirakan. Semacam glitch halus dalam matriks pribadi yang mengungkap cara kerja sistem. Dalam video game misalnya, objek-objek yang tidak penting sengaja tidak dirender dengan detail untuk menghemat daya. Dan sendal jepit bagi pikiran bawah sadar kita adalah aset grafis berkualitas rendah yang dirender seadanya. Ini tampak masuk akal, tapi sekaligus membawa kita pada hipotesis yang mengganggu. Jika pikiran kita sendiri beroperasi seperti ini, bagaimana dengan realitas di luarnya? Atau jangan-jangan sendal jepit dalam hidup kita, orang-orang yang kita abaikan, momen hening yang kita lewatkan, kebetulan-kebetulan kecil, sebenarnya mereka adalah variabel-variabel yang sengaja di-setel ke prioritas rendah oleh sebuah sistem yang jauh lebih besar. Dunia adalah tipu daya. Dalam konteks itu, sendal jepit yang kita abaikan bukanlah sekedar objek remeh yang gagal dirender dengan sempurna oleh kesadaran kita yang terbatas. Bisa jadi ia adalah anomali yang sengaja dibiarkan, atau mungkin tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Bagaimana jika eksistensi kita adalah sebuah tatanan megah, sebuah permainan persepsi kompleks yang penuh fenomena memukau di permukaan, namun seringkali mengaburkan nilai-nilai yang lebih subtil. Mungkin kita adalah makhluk hidup yang sengaja ditempatkan dalam versi ringan dari semesta, di mana sendal jepit dan triliunan detail lainnya sengaja dikompres agar narasi personal kita, cerita hidup yang kita jalani, tetap terasa koheren dan bisa dinavigasi, sekaligus membutakan kita dari keseluruhan makna. Kepleset realitas adalah sebuah pengingat bahwa ada perspektif yang lebih luas, sebuah dimensi pemahaman yang mungkin terlewat di tengah kesibukan kita memaknai sesuatu yang selama ini kita anggap besar. Ia adalah anomali kecil yang justru mengundang kita untuk merefleksikan kembali asumsi dasar kita tentang realitas kita yang fana, sebagai cara kita untuk mempertanyakan, pada apa kita selama ini menambatkan jangkar makna kehidupan kita? Mungkin ia adalah pesan tersembunyi di balik tipu daya dunia yang memikat, bahwa seringkali yang paling penting bukanlah apa yang terlihat, tapi apa yang luput kita sadari, termasuk sendal jepit. By the way, jika habis nonton video ini kamu mimpi sendal jepit, itu artinya